Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kenal, salam jumpa bagi para sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Lagi-lagi masih bersama Bang Fawa. Di malam yang dingin ini, ditemani hujan yang rintik-rintik, Bang Fawa akan menceritakan masih dari tanah Kalimantan. Cerita tentang seorang gadis muda, pintar bergaul, ramah, cantik dan berkulit putih, lahir dalam keluarga darah biru. Dia bernama Kinanti. Tak seperti namanya yang bagus, ternyata kehidupannya tak serta-merta bagus. Bagaimana kisah selanjutnya? Kisah yang disampaikan oleh sang narasumber yang bernama Pak Surabin. Ini adalah kisah yang Bang Fawa ceritakan menurut sisi narasumbernya. Jangan kemana-mana, mari kita simak ceritanya. Kalimantan, sekitar tahun 1960-an. Kinanti waktu itu kelas 3 SMA. Sebagai gadis cantik dan pintar bergaul, tentulah dia menjadi primadona di sekolahnya. Banyak pria-pria yang ingin memilikinya. Dia sangat populer, sangat viral. Tapi Kinanti bukanlah wanita yang mudah dipacari begitu saja. Butuh usaha ekstra keras untuk mendapatkan hatinya. Dan ada satu pria yang bisa merebut hatinya. Sebut saja namanya Purbaya. Yang sebenarnya dia adalah pria yang cuek, tidak populer, namun rupawan. Tapi dia kurang bisa mengekspresikan rasa sayangnya. Dan entah kenapa, Purbayalah yang berhasil mendapatkan hati Kinanti. Mereka pun menjalin hubungan hingga lulus SMA, tanpa saling tahu latar belakang keluarga masing-masing. Sampai tiba mereka dalam usia matang untuk menikah. Sebagai anak perempuan, tentulah Kinanti selalu dituntut untuk segera menikah oleh orang tuanya. Apalagi Kinanti adalah anak tunggal. Tapi entah kenapa, Kinanti tak segera mengenalkan Purbaya kepada orang tuanya. Mungkin karena Kinanti tahu sifat orang tuanya, terutama bapaknya yang selalu berpesan untuk mencari calon suami yang sama-sama dari keluarga yang berdarah biru, keluarga yang masih keturunan raja. Karena Purbaya hanyalah anak dari seorang pedagang sapi dan sekarang mengikuti jejak bapaknya. Cukup sukses sebenarnya, tapi tetap saja bukan kalangan dari orang yang berdarah biru, apalagi pegawai negeri. Tapi karena sudah kepalang cinta dan didesak, mereka berdua akhirnya berembuk. Dan Purbaya memutuskan untuk melamar Kinanti sekira tahun 1964 hingga 65. Singkat cerita, datanglah keluarga Purbaya ke rumah Kinanti. Mereka disambut dengan baik dan ramah. Terjadi obrolan hangat meski keluarga Purbaya harus pulang dengan jawaban yang masih ngambang. Keluarga Kinanti tak menolak lamaran Purbaya, tapi juga belum menerimanya dengan alasan
akan bermusyawarah dulu dengan keluarga besarnya dan akan dikabari kapan hari. Purbaya dan Kinanti pun saling optimis untuk hubungan mereka berdua, tanpa mereka berdua tahu itu adalah terakhir kalinya mereka saling bertemu. Purbaya dan Kinanti pun rajin berkirim surat. Sekira sebulan setelah lamaran itu, Kinanti dikagetkan oleh sebuah keluarga yang datang ke rumah untuk melamarnya. Tapi bukan Purbaya, melainkan anak dari teman bapaknya. Sebut saja namanya Aji, anak juragan yang kaya raya. Perangainya angkuh, hitam legam, dan bertubuh gempal. Tentu saja Kinanti menolak, marah, dan langsung masuk kamar, tidak mau menemuinya. Selang waktu, keluarga Aji pun pulang. Di situ, ayah Kinanti murka dan marah. Ia berkata, "Tidak usah mengharapkan Purbaya. Bapak tak sudi punya menantu PKI." Jadi ternyata selang beberapa hari Purbaya melamar. Ayah Kinanti mulai mencari-cari informasi tentang latar belakang keluarga Purbaya. Jadi info yang dia dapat adalah ayah Purbaya pernah ikut organisasi yang katanya adalah organisasi sempalan dari PKI. Tapi menurut Pak Sorabin, sang narasumber cerita ini, info ini didapat secara serampangan, seperti kurang valid dan mengada-ngada. Tapi prinsip sudah tegak, akan goyah. Kinanti dan Purbaya tak bisa bersatu. Pak Sorabin adalah anak dari keluarga di rumah Kinanti. Umurnya hampir sebaya dengan Kinanti, lebih muda 2 tahun tepatnya. Singkat cerita, dalam keputusasaannya, Kinanti tetap mencoba mempertahankan hubungannya dengan berkirim surat-suratan dengan Purbaya. Pak Sorabinlah yang saat itu sering mengantarkan surat-suratnya ke kantor pos. Tapi hanya 1 kali yang dibalas. Kinanti tak menyerah. Dia semakin sering mengirim surat. Bahkan sempat menuduh Pak Surbin menyembunyikannya. Tapi bagaimana lagi? Memang tak ada surat balasan dari Purbaya. Dan bertahun-tahun kemudian, sekitar tahun 1967 hingga 1968, Kinanti tak banyak bicara. Dia mengurung diri di kamar, hanya keluar saat makan. Itu pun kalau dia benar-benar mau. Dia mulai banyak mengigau saat tidur, menangis, berteriak di tengah malam. Kinanti sepertinya mulai depresi. Semakin hari keadaan Kinanti semakin tidak baik. Dia mulai sering tidur berjalan. Bukan berjalan lagi, bahkan berlari sambil menangis. Pernah suatu hari dia mengigau berlari, melompat ke jendela, dan wajahnya mendarat ke tanah sampai 2 gigi depannya tanggal. Dia mulai sering mengamuk, mencoba melukai diri sendiri dan orang lain. Ini bukan lagi Kinanti yang dulu, yang lembut dan periang. Kinanti sempat beberapa kali dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi tak ada perkembangan yang signifikan. Sebenarnya dokter menyarankan agar Kinanti bisa dirawat di sana. Tapi karena ibunya tidak tega, Kinanti dirawat jalan di rumah. Kebiasaan tidur berlari Kinanti tidak hilang, bahkan semakin sering. Walau anehnya dia sesekali sadar, dan dia sendiri yang meminta untuk diikat saja 1 kakinya.
Setelah beberapa bulan dirawat di rumah, Kinanti sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Walaupun masih di kamar terus, dia mulai tenang dan mau makan. Tapi selera makannya tak biasa. Setiap jam dia minta makan, dia selalu membunyikan lonceng kecil. Itu adalah tanda Kinasih lapar. Sampai bertahun-tahun berlalu, Kinasih menjadi sangat gemuk. Semua aktivitasnya dilakukan di kamar, dari BAB, kencing, dan mandi. Hanya berkutat di situ. Begitulah sekiranya aktivitas Kinanti kini. Gadis muda cantik dan periang yang kini depresi. Cerita berlanjut. Langsung dari sang narasumber, yaitu Pak Surabin. Saya hanya bisa geleng-geleng kepala melihat sikap bapaknya Kinanti. Dia seperti tak terlihat merasa menyesal melihat anak semata wayangnya menjadi seperti itu. Beda dengan ibunya Kinanti yang selalu terlihat sedih dan sesekali menangisi keadaan Kinanti. Jadi, sejak Kinanti depresi, saya dan umak saya, ibu saya, diminta untuk menetap di rumah Kinanti. Kami tinggal di paviliun kecil belakang rumah yang berseberangan dengan jendela kamar tempat Kinanti tinggal. Saya juga disuruh bekerja di gilingan padi milik keluarga Kinanti. Dan sepulang kerja, saya dan umak saya bergantian untuk merawat Kinanti. Karena dari kecil, saya dan Kinanti tumbuh bersama. Kita sudah hidup seperti keluarga. Saya pun sudah menganggap dia seperti kakak saya sendiri. Walaupun saya adalah anak pembantu dan Kinanti anak majikan. Dulu waktu Kinanti masih sehat, kami sering bertukar cerita tentang apapun itu. Tapi sekarang keadaan cukup memprihatinkan. Hari pun berlalu. Mbak Kinanti, begitu saya memanggilnya, semakin hari semakin kelebihan berat badan. Nafasnya pun mulai terengah-engah. Pak Mantri menyarankannya untuk mengurangi jatah makanannya. Tapi yang tidak ia tahu, Mbak Kinanti akan marah bila jatah makannya dikurangi. Seperti yang sudah saya ceritakan, Mbak Kinanti akan membunyikan loncengnya bila ingin makan dengan waktu yang acak, entah siang, sore, bahkan tengah malam. Suara lonceng itu kini menjadi pertanda kebaikan bagi kami. Bila dalam 1 hingga 2 jam tidak ada suara lonceng, kami justru khawatir dan buru-buru mengintip lewat jendela. Dan yang saya lihat hanyalah Mbak Kinanti yang sedang melamun dengan tatapan kosongnya. Menurut pandangan saya, Mbak Kinanti tidak sepenuhnya depresi karena dia masih bisa mengobrol nyambung dengan saya. Walaupun itu kadang-kadang, tapi di waktu tertentu dia akan mengamuk dan menyerang orang di sekitarnya. Dan suatu malam sekitar jam 10, saya mendengar suara kayu yang patah. Wah! Dan suara lonceng yang tak henti-henti dibunyikan. Saya pun bergegas menghampiri kamar Mbak Kinanti. Dan ternyata tempat tidurnya roboh. Karena waktu itu Mbak Kinanti mau BAB atau buang air besar. Dan ketika dia menggeserkan badannya, entah kenapa tempat tidur itu roboh di bagian pinggirnya. Dengan satu kakinya yang dirantai,
Dia menangis dengan kotorannya yang sudah terlanjur keluar. Sangat menyedihkan. Di situ sepertinya dia sadar. Dengan tangisan bak anak kecil, dia memanggil-manggil saya. "Tolong, Pin, Surapin, tolongi Pin, Surapin." Dengan tergopoh-gopoh, aku pun menggeser badan Mbak Kinanti. Tak peduli lagi ada kotoran yang mengenai baju saya. Di situ ada si Uma dan ibunya Kinanti yang masuk. Bapaknya cuma mengintip saja dari luar. Dan tiba-tiba saja Mbak Kinanti pun terdiam melihat saya mengambil garpu makan di sebelahnya. Dan dia kemudian menyerang saya. Saya yang belum siap tak sempat menghindar. Ditucukkanlah garpu itu mengenai pundak saya, sambil dia berkata, "Purbaya, Purbaya, Purbaya." Saya pun berlari menjauh. Mbak Kinanti mencoba mengejar saya, tapi tertahan karena satu kakinya dirantai. Keadaan pun ricuh. Saya keluar kamar. Untung garpu itu tak terlalu tajam, jadi tidak menimbulkan luka yang cukup berarti bagi saya. Apakah di situ saya marah? Tidak. Justru saya menjadi semakin kasihan dengan Mbak Kinanti. Saya ke kamar mandi, membersihkan diri sembari menangisi Mbak Kinanti. Malang sekali nasibnya. Setelah mandi, keadaan di sana masih tegang. Tapi Mbak Kinanti sudah tenang. Sudah dibersihkan sama umak saya atau ibu saya. Tapi dia masih menangis lirih. Saya mengintip dari jendela. Mbak Kinanti menangis mencari saya, manggil-manggil nama saya. "Pin, Surapin, gimana kamu Pin? Mari, aku mau minta maaf." Ini adalah momen yang sangat emosional. Saya pasti akan menangis kalau menceritakannya kembali. Dari jendela aku pun menjawab, Aku di sini Mbak." "Maafkan kakakmu ini ya Pin," kata beliau dengan menahan air mata. Aku pun menjawab, "Aku gak apa-apa Mbak." Sejak kejadian itu, Mbak Kinanti menjadi lebih tenang dan mulai bisa diajak sedikit berkomunikasi. Karena saya menyarankan agar rantai yang mengikat kakinya dilepas. Tapi Mbak Kinanti tidak mau. Dia tidak mau membahayakan dirinya, apalagi orang lain. Dia selalu mengatakan ada sesuatu yang gelap dalam dirinya yang bisa saja suatu saat muncul. Hari pun berlalu, masih dengan aktivitas yang sama. Mbak Kinanti dengan loncengnya. Kalimantan, sekitar tahun 1968 sampai 69. Keadaan masih sama. Satu kaki Mbak Kinanti masih dirantai. Cuma karena beliau kian bertambah gemuk, mulai ada luka-luka di pergelangan kakinya. Dan masih sama seperti yang dulu, saya harus sigap ketika beliau membunyikan loncengnya. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini gangguan tidurnya mulai kumat lagi. Hampir setiap subuh, suara lonceng tak berhenti berbunyi. Dan di suatu malam, saya terbangun oleh suara lonceng. Kali ini dengan irama yang lambat. Saya pun bergegas bangun. Kemudian saya membuka tudung saji di dapur untuk mengambil makanan. Karena tidak ada yang bisa dimakan,
Saya pun memutuskan untuk menggoreng telur. Ah, Mbak Kinanti ingin makan, batinku, sembari suara lonceng itu sesekali berbunyi. Ketika aku ingin menyalakan kompor, Simbo, si umakku terbangun dan kemudian menghampiriku. Dia berkata, "Mau apa kamu, Sorapin?" kata umakku. "Itu loh, Mak, Mbak Kinanti." Sebelum saya menyelesaikan kalimat, saya baru sadar. Astagfirullah. Saya baru menyadari kalau Mbak Kinanti sudah meninggal. Kita berdua pun saling bertatap-tatapan. Tapi tadi saya benar-benar mendengar suara lonceng itu. Berani sumpah. Si umakku pun mengajak saya untuk masuk lagi ke kamar. Dan ketika beberapa langkah ke depan, suara lonceng itu terdengar lagi. Kita berdua mendengarnya. Seketika itu kami bergidik ngeri dan bergegas masuk. Tapi suara lonceng itu masih ada. Si umakku ini memang orangnya agak pemberani. Dia mengajakku untuk melihat. Aku pun yang agak penasaran juga ikut di belakang si umak. Suara lonceng itu masih ada. Sampailah kami di depan jendela bekas kamar Mbak Kinanti. Di situ si umak bilang, "Sudahlah nak, Umak, Sorapin, bapak sama ibu sudah ikhlas." Perlahan suara lonceng itu hilang. Saya berpikir kejadian akan berhenti di waktu ini. Ternyata belum. 40 hari sudah berlalu. Pikiranku masih bertanya-tanya. Mengingat kejadian suara lonceng tempo hari, nampaknya bapaknya Kinanti mulai menunjukkan penyesalan. Dia sering sakit dan melamun tiap hari. Semua pekerjaan mengurus 7 tempat gilingan padi, semua dipasrahkan kepada saya. Dalam beberapa pembicaraan, dia sempat berkata, "Rasanya mau mati kalau merasakan semua ini." Tapi itu kita kesampingkan dulu, kembali ke cerita. Waktu itu musim panen raya. Pastilah tempat gilingan akan dipenuhi oleh para pelanggan. Saya menjadi sangat sibuk dan lelah hari itu. Waktu itu hari terasa biasa saja. Sepulang kerja, saya langsung mandi dan tidur. Tanpa sadar, saya melewatkan sholat maghrib. Sekira jam 10 malam, umakku membangunkanku untuk sholat isya. Dengan sedikit malas, aku pun mengambil wudhu dan sholat. Jadi antara pavilionku dengan kamar mandi ada jalan kecil di mana disitulah jendela bekas kamarnya Mbak Kinanti berada. Waktu itu saya sempat menengok sebentar, tapi tidak ada perasaan apa-apa. Singkat cerita, setelah sholat, saya kembali tidur. Dalam tidur, saya mengalami ketindihan. Mungkin karena kecapean. Setelah berusaha untuk bergerak, akhirnya saya bisa terbangun. Kata orang tua zaman dulu, kalau kita ketindihan setelah bangun, kita harus membalik bantal kita. Itu memang sudah jadi kebiasaan saya kalau pas ketindihan. Dan ketika saya ingin membalik bantal, saya mendengar sayup-sayup suara orang bernyanyi. Sumbernya dari depan pavilion. Saya cermati, memang benar ada suara itu.
Saya yang penasaran mencoba mendekati sumber suara. Nyanyian itu masih ada. Sampailah saya di depan pintu. Saya langsung membuka pintu. Suara itu hilang. Tapi di depan, saya melihat sosok perempuan mirip seperti Mbak Kinanti waktu dulu semasa sehat. Wajahnya tak terlihat pasti, cuma bentuk tubuhnya saja. Di situ saya terpaku. Perlahan-lahan, sosok itu berjalan mendekat. Dan memang benar, itu adalah wujud dari Mbak Kinanti yang dulu. Di situ saya ketakutan dan tidak bisa bergerak. Sosok itu tersenyum dan berkata, "Pin, Surapin." Saya langsung roboh dan merangkak masuk. Saya tutup pintu dan menangis, memanggil Uma. Uma pun terbangun. Saya sulit bicara, hanya bisa mengacungkan jari ke arah depan pavilion. Uma pun keluar untuk melihat, tapi kata Uma, tidak ada apa-apa. Sejak kejadian itu, saya tidak berani tidur malam di pavilion. Saya tidur di salah satu tempat penggilingan padi milik bapaknya Kinanti, yang kebetulan ada satu kamar di sana. Berharap tak ada hal yang aneh-aneh lagi. Tapi di situ saya malah selalu bermimpi didatangi Mbak Kinanti. Dan saya selalu terbangun di tengah malam. Sangat tersiksa rasanya. Sekira seminggu bermalam di situ, saya bermimpi didatangi oleh Mbak Kinanti, tapi dengan wujud ketika depresi. Gemuk, rambutnya kusut tak beraturan. Di mimpi itu Mbak Kinanti duduk membelakangi saya sambil membunyikan loncengnya. Saya pun terbangun dari mimpi itu. Dan ketika mata saya terbuka, tahukah apa yang ada di depan saya? Ya, ada Mbak Kinanti di depan saya. Tepatnya di samping ujung kaki kanan saya. Duduknya juga membelakangi saya sambil membunyikan loncengnya. Di situ dan terdengar suara nafasnya yang sangat berat. Di situ badan saya terasa kaku, tak bisa bergerak. Mata saya pun seakan hanya berfokus pada sosok itu. Saya melihat wujud itu. Perlahan menjadi semakin besar, semakin besar. Tubuhnya hitam agak mengkilat. Sudah bukan seperti Mbak Kinanti lagi. Semakin besar hingga hampir menyentuh langit-langit. Dan sosok itu pun menoleh. Wajahnya aneh dan mengerikan. Kepalanya mirip kerbau. Wajahnya mancung, tapi rambutnya panjang tak bertanduk. Sosok itu hanya memandangi saya yang tengah memaku, tak bisa bergerak. Saya berdoa sebisanya dalam hati, dan perlahan sosok itu menghilang. Setelah tubuh saya bisa digerakkan, langsung saya tarik selimut dan bersembunyi di dalam. Keringat saya bercucuran. Mana bisa saya tidur lagi? Saya terjaga hingga azan subuh berkumandang. Saya keluar dari tempat itu. Sudah ada terlihat para petani yang tengah berangkat ke ladang. Sungguh malam yang berat. Saya berpikir, kalau begini terus, saya bisa gila. Saya menerka-nerka, ada yang tak beres dengan Mbak Kinanti. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa.
Setelah kejadian itu, saya memutuskan untuk kembali lagi ke pavilion. Minimal bila saya dihantui lagi, ada umakku yang di samping. Umakku mulai buka suara. Mungkin karena tidak tega melihat saya terus-terusan dihantui. Umak juga mulai curiga kalau Mbak Kinanti selain depresi, dia juga mungkin terkena teluh. Cukup nyambung sih kalau dihubungkan dengan apa yang saya lihat di tempat gilingan padi itu. Tapi entahlah, semua itu masih berbentuk prasangka saja. Sebenarnya, jauh dalam hati, saya merasa sangat sedih. Mbak Kinanti yang sudah saya anggap kakak sendiri, saya rawat saat sakit, setelah meninggal malah begini. Serba bingung, apa saya harus menceritakan ke orang tuanya Mbak Kinanti? Hari pun berlalu. Malam itu saya dan Uma berada di ruang tamu kecil di pavilion. Saya sedang ngopi sambil ngerokok, dan Uma tengah menjahit celana saya yang robek. Kebetulan esok hari saya akan mengantar sepupu saya yang akan menikah. Kami sedikit bercanda waktu itu. Sembari menjahit, umakku bilang, "Itu loh, Kuncung aja sudah menikah. Terus kamu kapan?" Kuncung adalah nama kecil dari sepupu saya. Saya hanya tertawa saja. Tapi ada yang memecah tawa saya. Ya, suara lonceng itu tadi. Saya lihat Simbo tenang saja. Sambil terus menjahit, Simbo bilang, "Sudah biasa, Bin. Hampir setiap malam seperti itu. Sudah, biasakan saja." Perlahan suara itu hilang, tapi tetap saja mengganggu pikiran saya. Selang hari di suatu pagi sebelum berangkat kerja, saya disuruh Bapak Juragan untuk membersihkan kamar bekas Mbak Kinanti dulu. Ketika masuk kamar, saya langsung terbayang dulu ketika Mbak Kinanti masih hidup. Aroma kamar itu sangat khas. Entah kenapa, walaupun hari itu di pagi hari, saya masih merasa bergidik ngeri. Saya mulai menyapu, membersihkan barang-barang di situ, dan saya menemukan sepucuk surat yang masih rapi terbungkus amplop. Di situ tertuliskan alamat tujuan yang saya sepertinya tak asing. Ya benar, itu alamat rumah Purbaya, kekasih Mbak Kinanti dulu. Langsung saja saya selipkan surat itu ke dalam baju. Setelah selesai membersihkan kamar itu, saya langsung berangkat kerja. Surat itu pun saya bawa. Di pekarangan belakang lumbung padi, entah dorongan dari mana, saya merasa sangat penasaran ingin membuka surat itu. Dengan tidak sopan, saya pun langsung membuka surat itu. Tapi setelah saya buka lipatan kertasnya, saya urung membacanya. Dalam hati, saya meminta maaf dengan Mbak Kinanti. Saya langsung masukkan lagi surat itu ke dalam amplopnya. Dan ketika saya melihat alamat tujuannya, pikiran saya langsung berkata, saya harus bertemu Mas Purbaya. Saya pun mencari cara untuk menuju alamat itu. Waktu itu kendaraan masih jarang. Singkat cerita, bermodalkan 50 perak, saya mencari alamat Mas Purbaya dan ketemu. Dengan sedikit keraguan, saya ketuk gerbang rumahnya. Keluarlah seorang ibu-ibu setengah lansia membukakan pagar. "Nyari siapa ya, Mas?" "Oh, saya nyari Mas Purbaya. Ini mau menyampaikan surat dari Mbak Kinanti," jawab saya.
Di situ ibu itu langsung terdiam dan dengan terburu-buru menyuruh saya masuk dan duduk. Di situ dia membuka laci di sebelahnya, mengambil kumpulan surat-surat yang ternyata dari Mbak Kinanti. Dan sambil berkaca-kaca, dia pun bercerita kalau Mas Purbaya tidak di sini, tapi di penjara. Jadi ternyata di suatu hari, Mas Purbaya dan teman-temannya terlihat berkelahian di sebuah tempat judi dadu. Dan entah bagaimana keadaannya, perkelahian itu berubah menjadi adu golok. Yang sialnya lagi, ada satu orang yang tewas. Kira-kira begitu. Jadi Mas Purbaya di penjara bersama beberapa teman-temannya yang terlibat perkelahian itu. Jadi masuk akal kalau waktu itu Mas Purbaya hanya bisa membalas surat dari Mbak Kinanti satu kali saja. Singkat cerita, saya pun mengabarkan tentang meninggalnya Mbak Kinanti dan keadaannya dulu. Seketika ibunya Mas Purbaya itu pun menangis. Terjadi pembicaraan yang panjang. Saya pun mulai terbuka dan menceritakan sikap bapaknya Kinanti terhadap lamarannya Mas Purbaya. Begitu juga tuduhannya tentang keluarga Mas Purbaya yang terafiliasi PKI, yang nyatanya langsung ditepis oleh ibu Mas Purbaya dengan alasan yang meyakinkan. Dugaan saya benar tentang tuduhan bapaknya Mbak Kinanti yang serampangan dan tidak mendasar, yang nyatanya malah menghancurkan hidup anaknya sendiri. Singkat cerita, setelah obrolan panjang dan lama itu, saya pamit pulang. Ada perasaan agak lega dalam diri saya. Sampai rumah, saya pun bercerita kepada umak saya tentang pertemuan tadi. Umak agak sedikit marah, tapi dia tahu kalau semua ini saya lakukan semata-mata karena kita peduli dengan Mbak Kinanti. Malamnya pun saya bermimpi bertemu Mbak Kinanti dengan wujud terbaiknya. Di situ dia berkata, "Makasih ya Bin, sudah mengurus dan peduli denganku." Saya pun terbangun dan lagi-lagi mendengar suara lonceng itu. Saya menangis, takut bercampur sedih. Lonceng itu dekat sekali, seperti di balik jendela kamar. Saya pun terus berdoa, dan ada ketukan keras di jendela. Diikuti oleh suara yang menyuruh saya untuk diam. Shh, shh. Saya pun sejenak menghentikan doa, dan terdengar kata yang sangat jelas. Kata itu adalah, "Aji, Aji, Aji." Dan gangguan itu hilang. Saya pun masih terjaga tidak bisa tidur hingga pagi hari. Kejadian-kejadian selama ini hampir membuat saya depresi. Karena sudah tak kuat lagi, saya pun curhat ke seorang ustadz tentang apa yang saya alami. Dan menurut Pak Ustadz, memang benar. Dulu selain depresi, Mbak Kinanti juga terkena teluh berupa jin. Tapi Pak Ustadz tidak mau menyebutkan siapa yang mengirim teluh itu. Beliau hanya menyarankan saya untuk membaca surat Yasin 11 kali untuk menetralkan suasana rumah. Walaupun sebenarnya saya tahu siapa yang mengirim teluh itu. Dan menurut saya, itu adalah keluarga Aji. Aji orang yang pernah melamar Mbak Kinanti, namun ditolak. Dikuatkan oleh suara tempo malam. Singkat cerita, setelah saya membacakan surat Yasin sebanyak 11 kali, suasananya menjadi lebih tenang. Walaupun suara lonceng itu kadang masih terdengar. Tapi saya mulai terbiasa. Tahun pun berlalu.
Awal tahun 1972, bapaknya Mbak Kinanti meninggal, dan selang setahun ibunya pulang ke rumah asalnya, dan dia memutuskan untuk menjual rumah serta 6 dari 7 tempat penggilingan padi miliknya, yang mana salah satunya diwariskan ke saya. Dan di tahun yang sama itu juga saya menikah. Saya memboyong Uma serta istri saya dan tinggal tidak jauh dari rumah Mbak Kinanti. Demikian cerita ini, semoga menjadi hiburan atau pembelajaran bagi kita. Tamat.